Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita dengan judul teori belajar. Sebelum kita memulai presentasi kali ini, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Saya Tia Ayudita, dan yang selanjutnya ada Rina Setiawati, dan selanjutnya ada Rina Magdalena Gusna, dan yang terakhir yaitu ada Prasita Puspitasari. Yang pertama ada teori belajar menurut Chikney. Menurut dia yaitu sistematika ada 5 jenis belajar. Yang pertama informasi, yang kedua kemahiran intelektual, yang ketiga pengaturan kegiatan kognitif, yang keempat kemampuan motorik, yang kelima sikap. Informasi verbal ialah pengetahuan yang dimiliki seseorang dapat diungkapkan dalam bentuk bahasa, lisan, dan tulisan. 1. Cap verbal, kata yang dimiliki seseorang untuk menunjukkan objek-objek yang dihadapi, contoh kursi. Yang kedua, data atau fakta, kenyataan yang diketahui, contoh negara Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Kemahiran intelektual ialah kemampuan untuk berhubungan dengan lingkungan hidup dan dirinya sendiri dalam bentuk suatu representasi, khususnya konsep dan lambang atau simbol. Yang pertama, diskriminasi jamak, yaitu kemampuan untuk mengadakan diskriminasi antara objek-objek berdasarkan ciri-ciri fisik yang berbeda antara objek-objek itu. Contohnya, anak SD bisa membedakan angka, misal angka 6 dan angka 9. Yang kedua, konsep adalah kemampuan untuk mengadakan diskriminasi antara golongan objek dan sekaligus mengadakan generalisasi dengan mengelompokkan objek yang mempunyai satu atau lebih ciri yang sama. Contohnya, saudara sepupu ialah anak dari paman atau bibi. 3. Kaidah. Kaidah yaitu kemampuan untuk menggabungkan beberapa konsep sehingga terbentuk suatu pemahaman baru yang mewakili kenyataan yang biasanya terjadi. Contoh, dalam pembelajaran IPA, siswa memperoleh kaidah udara yang lembab mengakibatkan besi berkarat. 4. Prinsip. Prinsip adalah kemampuan untuk menggabungkan beberapa kaidah sehingga terjadi pemahaman yang lebih tinggi dan membantu memecahkan suatu masalah. Contohnya, saudara sepupu ialah anak dari paman atau bibi. Untuk teori Gagne yang ketiga yaitu pengaturan kegiatan kognitif. Pengaturan kegiatan kognitif sendiri merupakan pengaturan yang mencakup penggunaan kaidah konsep yang dimilikinya, terutama bila menghadapi sebuah problem atau permasalahan. Contohnya, seorang mahasiswa itu mengetahui banyak cara belajar efisien. Namun, mahasiswa tersebut belum tentu mengetahui cara belajar yang efisien untuk dirinya sendiri. Untuk bisa mengetahui cara belajar yang efisien untuk diri sendiri itu dapat dilakukan dengan mencoba banyak cara tersebut, dan nanti di situ dapat disimpulkan cara belajar yang efisien seperti apa yang sesuai dengan diri kita. Untuk teori Gagne yang keempat yaitu kemampuan motorik. Kemampuan motorik adalah mampu melakukan serangkaian gerak jasmani dengan urutan tertentu dengan mengadakan koordinasi antara gerak-gerik berbagai anggota tubuh secara terpadu. Contohnya, seorang supir itu yang sudah lihai dalam mengendarai kendaraannya dan konsentrasinya tidak akan termakan oleh peralatan menyetirnya. Konsentrasinya akan tertuju pada arus lalu lintas. Untuk selanjutnya, teori Gagne yang kelima yaitu sikap. Sikap merupakan kemampuan internal yang berperan sekali dalam mengambil tindakan. Contohnya, seorang siswa
yang menganggap belajar di sekolah itu sebagai hal yang bermanfaat, maka siswa tersebut pasti akan memiliki pemikiran yang positif tentang belajar di sekolah, dan itu berlaku untuk sebaliknya. Teori belajar menurut Brunner. Brunner sendiri adalah seorang ahli psikologi perkembangan yang pandangannya tentang perkembangan kognitif anak dan ahli psikologi belajar kognitif. Yang penting baginya ialah cara-cara bagaimana orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi secara aktif. Dan inilah menurut Brunner yang dimaksud belajar. Brunner sendiri memusatkan perhatiannya pada masalah apa yang dilakukan oleh manusia dengan informasi yang diterimanya, dan sesudah itu apa yang akan dilakukan untuk mencapai pemahamannya. Teori Brunner diantaranya ada 4. Yang pertama yaitu 4 teori tentang pendidikan yang meliputi 1. Struktur pengetahuan, dan yang kedua kesiapan untuk belajar, yang ketiga instruksi dalam proses pendidikan, dan yang keempat motivasi atau keinginan untuk belajar. Dan teori kedua yaitu modal dan kategori. Di sini ada 2 asumsi. Yang pertama, bahwa memperoleh pengetahuan merupakan suatu proses interaksi, dan asumsi kedua yaitu bahwa orang mengkonstruksi pengetahuannya dengan menghubungkan informasi yang masuk dengan informasi yang disimpan yang diperolehnya sebelumnya. Dan teori ketiga yaitu belajar sebagai proses kognitif yang melibatkan 3 proses. Yang pertama, memperoleh informasi, dan yang kedua transformasi informasi, dan yang ketiga menguji relevasi dan ketetapan pengetahuan. Brunner menyebutkan pandangannya tentang belajar atau pertumbuhan kognitif sebagai konseptualisme instrumental. Pandangannya berpusat pada 2 prinsip. Yang pertama, pengetahuan seseorang tentang alam didasarkan pada model-model tentang kenyataan yang dibangunnya, dan yang kedua, model-model semacam itu mula-mula diadopsi dari kebudayaan seseorang yang kemudian diadaptasikan dan digunakan oleh orang tersebut. Dan teori keempat yaitu belajar penemuan. Di sini Brunner menganggap bahwa belajar penemuan sesuai dengan pencarian pengetahuan secara aktif oleh manusia dengan cara sendirinya memperoleh hasil yang baik. Berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya, menghasilkan pengetahuan yang besar atau benar-benar bermakna. Akan mengajar penemuan. Dari salah satu model penginstitusional kognitif yang paling berpengaruh ialah model pembelajaran penemuan Jordan Brunner. Dalam bagian ini akan dibahas bagaimana menerapkan belajar penemuan pada siswa, tinjau dari segi metode dan tujuan serta peranan guru. Yang pertama, metode dan tujuan. Dalam belajar penemuan, metode dan tujuan tidak sepenuhnya seiring. Tujuan belajar bukan hanya untuk memperoleh pengetahuan saja. Tujuan belajar sebenarnya ia untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara yang dapat melatih kemampuan intelektual pada siswa dan merangsang keingintahuan mereka dan memotivasi kemampuan mereka. Ini yang dimaksud dengan memperoleh pengetahuan melalui belajar penemuan. Jadi kalau kita mengajarkan sains misalnya, kita bukan menghasilkan perpustakaan hidup kecil tentang sains, melainkan kita ingin membuat anak akan berpikir secara matematis bagi dirinya sendiri, berperan dalam serta proses peroleh pengetahuan. Mengetahui itu adalah suatu proses, bukan suatu produk. Apakah implikasi ungkapan Brunner? Tujuan mengajar dapat diuraikan secara garis besar dan dapat dicapai dengan cara yang tidak perlu sama para siswa yang mengikuti pelajaran yang sama itu. Guru dalam proses belajar mengajar. Dalam penemuan, siswa mendapat kebebasan sampai batas-batas tertentu untuk menyelidiki serta perorangan atau dalam satu tanya jawab, dan para guru dan siswa lain untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dan atau oleh seluruh siswa yang bersama-sama. Dengan demikian jelas peranan guru lain sekali bila dibandingkan dengan guru peranan klasikal dengan metode ceramah. Dalam belajar penemuan
ini guru tidak begitu mengendalikan proses belajar mengajar. Yang kedua ada peranan guru. Peranan guru dibagi menjadi 5. Yang pertama ada merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa. Dan yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan cara penyelidikan yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Yang keempat, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Dan yang kelima atau terakhir, menilai belajar adalah suatu masalah dalam belajar penemuan. Seperti kita ketahui, tujuan tidak dirumuskan secara mendadak atau tujuan itu tidak sama untuk berbagai siswa untuk diselidiki oleh para siswa. Dan yang kedua, menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi para siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, untuk menjamin keberhasilan belajar, guru hendaknya jangan menggunakan cara penyelidikan yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif siswa. Yang keempat, bila siswa memecahkan masalah di laboratorium atau secara teoritis, guru hendaknya berperan sebagai seorang pembimbing atau tutor. Dan yang kelima atau terakhir, menilai belajar adalah suatu masalah dalam belajar penemuan. Seperti kita ketahui, tujuan tidak dirumuskan secara mendadak atau tujuan itu tidak sama untuk berbagai siswa. Nah teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 2. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.